Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman yang dicintai Allah. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesehatan, keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat bergabung kepada teman-teman yang baru masuk. Ini adalah, kalau dikatakan kajian, kita bukan hanya sepintas ada kajian, karena ada amalan yang harus kita kerjakan seperti kita dipesantrenkan. Tapi di sini pesantren ini adalah saya niatkan, saya khususkan adalah dalam membantu musibah yang terjadi di dunia, wabah penyakit. Ada salah satu peneliti yang sudah meneliti bahwa virus ini akan mati ketika kita banyak melantunkan ayat-ayat Allah, banyak melantunkan doa-doa dan banyak melantunkan adzan. Insyaallah, makanya mudah-mudahan bantu orang-orang yang beriman, bantu dunia ini diniatkan kita masuk online ini dalam melakukan ibadah, dari mulai kita pantau dari tahajudnya, dari al-maksyurat paginya, dari sholat syuruknya, sholat duhanya, langsung masuk ke al-maksyurat sorenya, kita pantau terus dan niatkan kita ingin membantu dunia ini dalam menghilangkan wabah virus. Semua punya elemen masing-masing, ada dokter dengan dokternya, ada perawat dengan perawatnya, maka kita hanya bisa bersimpuh kepada Allah, berdoa semoga di bulan Ramadan Allah segera mengangkat wabah penyakit ini. Teman-teman yang dicintai Allah, di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum. Dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja, pada pagi dan senja hari, pada pagi dan sore hari. Inilah Allah menyeru kepada kita supaya kita bersabar bersama teman-teman sejawat yang selalu memanggil Tuhannya di pagi hari dengan al-maksyuratnya, di sore hari dengan al-maksyuratnya. Maka kata Allah, dengan mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah segera. Jadi tadi dan bersabarlah engkau bersama orang yang selalu menyeru Tuhannya pada pagi dan sore hari dengan mengharap keridhaannya, agar Allah niatkan mengambil penyakit ini di dunia. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya. Ini kita diperintahkan ya untuk pagi, dikir pagi petang itu bisi mana bolehnya dalilnya kita harus melakukan dikir pagi petang tuh, dalilnya adalah Quran surat Al-Kahfi ayat 28, supaya kita terus tetap berdikir di pagi hari dan di sore hari untuk memanggil Tuhannya, untuk berdikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita itu melalaikan dari dikir sore dan pagi, karena oleh orang-orang yang dilalaikan hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabar kita bersama teman-teman yang walaupun harus masak gitu ya, walaupun harus ada acara yang lain, tapi kita bersabar dengan teman-teman yang pagi hari membaca al-maksyurat dan sore hari membaca al-maksyurat. Bahkan ketika kita bersabar saling mencintai karena Allah, di dalam Riyadhus Shalihin halaman ke-235, orang yang saling mencintai karena Allah tidak dapat memutuskan kecintaan mereka karena Allah hanya disebabkan urusan dunia. Jadi ketika kita mencintai seseorang karena Allah, tidak akan diputuskan oleh Allah karena masalah dunia. Karena ketika kita melakukan ini karena ketika kita meneruskan kecintaan kita
karena disebabkan dunia, maka Allah akan hubungkan hati-hati kita dengan orang-orang yang beriman. Mereka itu saling mencintai karena Allah, dan mereka tidak dapat dipisahkan kecuali oleh kematian. Teman-teman, penyeru Allah di dalam dikir pagi dan petang ini adalah kita tidak akan dipisahkan ketika kita saling mencintai karena Allah. Tidak ada yang memisahkan walaupun hanya masalah gara-gara dunia, kecuali kematian. Walaupun sebagian mereka melakukan kesalahan pada sebagian yang lain. Walaupun kita ada manusia, kita bergaul, walaupun kita itu mencintai Allah, tapi kita manusia, bukan malaikat. Maka pasti kita itu akan saling merugikan, akan saling menyakiti. Tapi kata Allah, atau mengurangi hak sebagian mereka, itu semua bukan hal yang berarti bagi mereka. Saling memaafkan kembali, saling menyemangati kembali. Tahu tujuan kita bukan karena disakiti oleh teman kita harus berpisah. Tahu tujuan kita kalau kita berteman itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas hadisnya, ketika kita berkumpul bercinta dengan teman itu karena atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka adalah salah satu yang utamanya kita akan dilindungi di alam mahsyar nanti. Ya, Masya Allah, mudah-mudahan alam mahsyar yang sangat genting itu ketika kita mencintai karena Allah, membaca doa dzikir pagi dan petang, maka kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar. Itu semua bukan hal yang berarti bagi mereka, karena sungguh ia mencintai hanya karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena sakit hati, dan bukan karena dikurangi haknya. Masya Allah, luar biasa. Semangat teman-teman untuk terus membaca doa dzikir pagi petang. Itu dalilnya di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 28 dan hadis Riyadhus Shalihin. Kenapa kita harus bersabar dengan teman-teman yang selalu membaca doa dzikir pagi dan petang. Teman-teman, terima kasih Ustazah Eci yang sudah menjadi moderator saya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Doakan Teh Eci yang lagi hamil ya. Kita akan membahas tentang bila hubungan dengan Allah maka sudah mendapatkan segalanya. Ketika kita sudah mendapatkan hubungan dengan Allah yang baik, maka kita sudah mendapatkan segalanya. Berhubungan dengan Allah, ketika kita berhubungan dengan Allah melemah, maka akan banyak dampaknya. Kita akan bahas dulu sebelum dampak kita melemah hubungan dengan Allah, kita cari yang baiknya dulu ya. Ciri hubungan kita dengan Allah ketika baik. Ya, ada cirinya. Ciri ketika hubungan kita jauh dengan Allah kita akan bahas. Ciri ketika hubungan kita jauh dengan Allah pun kita akan bahas. Ini ada salah satu keutamaan di dalam sebuah hadis Riyadhus Shalihin. Kenapa kita itu menjadi salah satu yang utama ketika kita cinta dengan Allah itu? Yang pertama, dari Ibnu Abbas berkata, pada suatu hari saya berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bersabda, hai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu jagalah perintah Allah, niscaya Allah akan memeliharamu. Ini salah satunya cara mendekat kepada Allah adalah dengan cara kita menjaga perintah Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Insya Allah teman-teman di sini sudah melakukan sholat asyar mungkin ya, itu adalah salah satunya kita menjaga perintah Allah. Kita tidak melakukan hal yang lain dulu ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, buat mungkin teman-teman yang sekarang ada masalah mau rumah tangga, mau masalah rezeki, mau masalah hutang, ini panggilan Allah. Ketika saya sendiri waktu dulu punya masalah itu, panggilan Allah itu sudah tidak dijawab kalau kita mengatakan Allahu Akbar, tidak mengucapkan Allahu Akbar, tapi saya mengucapkan labbaika Allahumma labbaik, ya Allah saya memenuhi panggilanmu. Hanya dengan sujud, hanya dengan salatlah saya bisa menumpahkan segala resah, gelisah, ketakutan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat saya ketika ada masalah, ketika ada genting, ketika kita kekurangan uang, suara adzan itu seperti suara yang suara yang ajaib buat saya. Maka saya panggilnya juga dengan labbaik Allahumma labbaik. Maka salah satu ketika kita ingin dekat dengan Allah adalah kita harus menjaga perintah Allah. Niscaya Allah akan memelihara kita, akan menjaga kita. Yang kedua, jagalah larangan Allah. Niscaya kamu akan dapati Dia selalu di hadapanmu. Ketika kita selalu menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi memakan hal-hal yang haram, menjauhi hal-hal yang riba, menjauhi perselingkuhan, menjauhi segalanya, maka kita akan dapati bahwa Allah
akan ada selalu di hadapanmu, seolah-olah kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah dibahas di bab Riyadhus Shalihin yang sebelumnya, ketika kita sudah dekat dengan Allah, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, maka ketika itu mata kita sudah menjadi mata Allah, tangan kita sudah menjadi tangan Allah, kaki kita sudah menjadi kaki Allah, mulut kita sudah menjadi mulut Allah. Semuanya perwakilan Allah ketika kita sudah apa? Ketika kita sudah Allah ada di hadapan kita. Ini harus menjadi satu hal yang penting buat kita ya teman-teman. Ini, jadi ciri hubungan kita dengan Allah membaik itu adalah yang pertama, Allah akan beri dia cahaya kesejukan aura. Ini luar biasa ya. Jadi ketika kita sudah dijaga oleh Allah karena kita menjaga perintah Allah dan kita sudah menjauhi larangan Allah, maka aura akan datang kepada diri kita. Aura yang akan datang kepada diri kita itu adalah, kenapa aura bercahaya? Kalau di dalam Quran surat An-Nur ya ayat 35, maka orang-orang yang beriman itu seperti seperti cahaya yang bersinar menyinari alam semesta. Saking bersinar, kenapa? Karena sudah ada di hadapannya Allah Subhanahu wa taala cahaya. Malaikat yang menyampaikan wahyu itu dari cahaya. Pahala itu cahaya. Ketika orang itu banyak melakukan banyak pahala, maka wajahnya, auranya akan menimbulkan cahaya kepada orang lain. Aura orang-orang yang beriman itu akan berbeda ya teman-teman. Maka carilah, perbanyaklah kita melakukan amal soleh, biar kita Allah memunculkan pahala. Karena ketika kita banyak melakukan pahala, maka aura itu akan terlihat di wajah kita. Ya, yang kedua, ketika kita itu dekat dengan Allah itu adalah Allah berikan cahaya di hatinya. Kalau tadi cahaya di wajahnya akan menimbulkan bahwa dia itu terlihat, orang yang dekat dengan Allah itu dari wajahnya saja terlihat. Karena banyak melakukan amal soleh sehingga nempel kepada mukanya sehingga bercahaya. Yang kedua, Allah berikan cahaya di hatinya. Gimana tuh Bu Lina kalau cahaya di hatinya? Cahaya di hatinya itu adalah dia jarang sedih, jarang kecewa, jarang menderita, karena Allah menjaganya ya. Allah yang menjaga dia, karena Allah dekat dengan dia, karena Allah sudah mencintainya, maka Allah berikan cahaya di hatinya. Dia tidak mudah sedih, dia tidak suka menderita, dan dia tidak mudah kecewa. Ya, kemarin dibahas di dalam Quran surat apa ya, Yunus 62 64, bahwa orang-orang yang mencintai Allah itu la yakhafuna wa la yahzanun. Orang-orang itu tidak akan punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih walaupun dalam keadaan yang wabah penyakit, walaupun dalam keadaan tekanan harga-harga yang sangat mahal. Kenapa? Karena Allah ada di dekatnya. Jadi orang-orang yang dicintai Allah itu la yakhafuna wa la yahzanun, tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih hati. Yang ketiga, ketika kita, ciri kita, hubungan kita itu dekat dengan Allah itu adalah rizkinya akan dideraskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, rezeki itu dengan materi itu beda, rezeki dengan uang itu beda. Rezeki itu bisa anak-anak yang begitu soleh, ya, bisa dihadirkan anak-anak penghafal Quran, dihadirkan suami yang mengerti kepada diri kita, dihadirkan sahabat yang mau membantu kita, dihadirkan tetangga yang baik kepada kita. Rezeki itu bukan tidak sempit, bukan berbentuk uang. Bayangkan ketika kita contohnya dibeli banyak uang tapi kita sakit-sakitan, seminggu kita harus cuci darah. Astagfirullahaladzim. Anak kita tidak soleh gitu ya, harus keluar masuk penjara. Astagfirullahaladzim. Ini kan bukan sebuah rezeki. Walaupun harta kita banyak itu percuma ya. Maka kita yakinkan untuk datang rezekinya kepada orang-orang yang soleh itu adalah rezeki guru kita yang begitu paham, mengerti dan selalu menasehati kita. Rezeki suami kita yang pengertian kepada diri kita. Rezeki anak-anak yang soleh. Rezeki teman sahabat yang baik kepada diri kita. Jadi rezeki itu bukan hanya sekedar uang, luas artinya. Yang keempat, orang yang dicintai oleh Allah itu fisiknya itu akan dikuatkan. Hubungan dengan Allah akan berdampak pada kekuatan fisik. Sebaliknya, hubungan dengan Allah yang jelek maka akan berdampak kepada kekuatan fisiknya juga akan jelek. Maka banyak orang yang tidak menerima takdir Allah kepada kenapa suaminya seperti ini, kenapa rezekinya seperti, kenapa saya tidak seperti orang lain, kenapa suami saya tidak seperti orang lain. Dia tidak sedang ridho kepada takdir Allah, maka dia akan berdampak kepada fisiknya yang jelek. Mana kata Allah, ketika kita sedang tidak ridho kepada takdir Allah, maka cari Tuhan selain aku, itu di dalam
hadis qudsinya. Sampai kata Allah, soalnya teangan Tuhan yang lainnya ketika kita apa? Ketika kita tidak ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang kelima, ciri kita cinta kepada Allah itu adalah Allah dicintakan hati di makhluk hambanya. Ya, kemarin hadis Riyadhus Shalihin ya kita bahas halaman keberapa, saya bukan Ustaz Adi Hidayat. Ketika Allah itu mencintai seseorang, maka Allah akan panggil malaikat Jibril. Jibril katakan kepada penduduk langit bahwa aku mencintai si fulan. Lalu malaikat Jibril mengumumkan ke Allah mencintai si fulan. Maka penduduk langit itu menanamkan kepada hati-hati yang ada di bumi untuk mencintainya. Jadi ditanamkan kepada hati-hati kita. Tiba-tiba suami kita mencintai lagi, tiba-tiba orang tua mencintai lagi, teman yang dulu membenci kita mencintai kita lagi. Ternyata ketika kita dicintai oleh orang lain, itu adalah akibat dari Allah yang menanamkan cinta-cinta kepada makhluknya. Karena apa? Karena kita sudah dekat dengan Allah. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Maka kita sedang memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Kita lanjut lagi teman-teman. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Kalau yang tadi adalah ketika kita dicintai oleh Allah. Ya, tadi ciri-ciri hubungan kita dekat dengan Allah itu adalah satu, Allah akan berikan cahaya kesejukan aura yang berbeda, ya, seperti di dalam Quran surat An-Nur. Yang kedua, Allah berikan cahaya di hatinya, jarang sedih, jarang kecewa, jarang menderita. Yang ketiga, rizkinya akan dideraskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, fisiknya dikuatkan. Yang kelima, Allah cintakan hati di hati makhluknya. Sekarang kita akan bahas bagaimana dampaknya bila Allah jauh dari diri kita. Ya, sekali lagi, bagaimana dampaknya bila Allah itu jauh dalam diri kita? Satu, dampak dari Allah jauh dari diri kita itu adalah hati kita akan keras. Kerasnya hati kita, membatunya hati kita, maka sulit sekali. Nasihat apapun yang diberikan oleh guru kita, teman kita, sahabat kita, suami kita, orang tua kita, kita akan mental. Karena apa? Hati kita keras. Ketika hati kita keras, itulah kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali kita tidak akan mendapatkan petunjuk dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya ketika hati kita keras, melihat status WA orang lain, meniria batur mah, melihat yang seperti ini banyak mencemooh orang lain. Karena apa? Padahal dirinya tidak mau dinasehatin. Ya, semua yang ada di media sosial, yang ada di kehidupannya, kata-katanya tidak membuat hatinya terbuka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikeraskan. Kalau kita sudah punya hati yang keras, cepat sujudkan, sungkurkan. Keikhlasan itu bisa datang ketika kita bisa sujud dengan benar. Sujudkan keangkuhan kita, sujudkan dosa-dosa kita, sehingga kita bisa terlahir menjadi seorang hamba yang sejati. Ya. Yang kedua, ketika kita jauh dari Allah adalah kita akan diberikan sifat pelit. Ya, insyaallah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Orang yang pelit itu kata di dalam hadis Riyadhus Shalihin, orang yang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, dan jauh dari manusia. Ya, ketika kita mengatakan pelit, kenapa? Ketika ada orang yang pelit tapi hidupnya kelihatannya sukses, maka dia sudah ada yang tersesat sangat jauh sekali. Dan sudah dipastikan, dia ketika akan mati, dia akan dibinasakan dulu oleh hartanya. Itu sudah banyak pengalaman-pengalaman dan kejadian-kejadian. Kalau kita sudah bahasnya yang sudah di dalam Al-Quran adalah kisah Qarun gitu ya. Yang bagaimana dia pelitnya gitu, maka dia akan binasakan. Kenapa seperti itu? Karena di malaikat itu ketika di pagi hari, malaikat itu selalu berdoa, ya Allah, barang siapa yang dia berinfak di hari ini, maka curahkan rahmat dan ganti dia berlipat-lipat. Ya Allah, barang siapa yang dia tidak berinfak hari ini, maka binasakan dia dengan hartanya. Jadi setiap hari kita sudah ada malaikat yang mendoakan kita ketika kita tidak memberi sedekah. Maka pelit ini, ketika ada orang yang pelit tapi dia kaya, maka dia sudah tersesat jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pasti sebelum mati dia akan dibinasakan dulu oleh hartanya.
Selanjutnya yang ketiga adalah ketika kita jauh dari Allah adalah melakukan sholat sih, namun tetap melakukan perbuatan keji dan munkar. Ya, kita melakukan sholat, kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah bisa mencegah fahsya, hawa nafsu, keinginan, marah-marah, syahwat gitu ya. Itu bisa dicegah harusnya mah. Dan munkar adalah kekejian, mungkin bisa gibah gitu ya, bisa memarahi orang, nggak puguh gitu ya, itu adalah munkar. Ketika kita sholat, tapi kita terus melakukan fahsya, melakukan perzinahan, melakukan perselingkuhan gitu ya, padahal dia sholat, maka kata di dalam hadis atau broni mengatakan bahwa sholatnya justru akan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terjadilah fawailul lil musallin, bahwa neraka wel khusus untuk orang-orang yang sholat. Kenapa? Karena sholatnya itu yang yang bisa menjauhkan dia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ketika kita suka sholat, namun kita tetap melakukan perbuatan keji dan munkar, maka sholat itulah yang akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman, ya, kita mulai perbaiki wudhunya dulu ketika kita ingin punya sholat ya. Mulai kita minta dulu sama Allah. Kata saya juga, ketika apapun juga minta dulu sama Allah. Ya Allah, ketika saya mau berbicara seperti ini saja, saya minta kepada Allah. Ya Allah, andaikan teman-teman yang punya masalah, andaikan apapun, ya Allah temani saya agar mulut ini bisa Engkau yang berbicara. Temani biar teman-teman saya mampu mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta sama Allah apapun yang kita mau. Maka kita ingin sholat yang khusyuk, ya Allah berikan saya sholat khusyuk, jauhkan saya dari sholat yang bisa menjauhkan saya kepada Allah. Bukankah saya melakukan sholat itu karena Engkau ya Allah? Minta sama Allah, ucapkan sederhana, tapi itulah yang sederhana itu ketulusan kita, ucapan kita yang ingin betul-betul kita dekat dengan Allah. Itulah yang akan membuka pintu rahmat buat diri kita. Hati-hati dengan sholat kita, bahkan diancam dengan fawailul lil musallin. Ya, yang keempat, dampak kita dari banyak melakukan kemaksiatan itu ada dampak kita dari jauh dari Allah itu adalah kita akan menjadi ahli maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Insyaallah. Di dalam Al-Qur'an surat 43 ayat 36, ketika kita selalu melakukan maksiat terus-menerus, maka Allah akan jadikan setan menjadi teman karibnya. Di dalam 4336, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu fa inna lahu qarib. Ketika kita selalu melakukan maksiat, tidak mau ditegur sama orang lain, ditegur sama orang lain tersinggung, an dzikrir rahman nuqayyid lahu fa inna lahu qarib, maka Allah akan menanamkan kepada dirinya teman setan. Setan itu menjadi teman yang baik, qarib, teman yang dekat. Nauzubillahi min dzalik ya, teman-teman. Jadi cepatlah ketika kita ada siapa sih kita manusia, mungkin ya manusia biasa, pasti kita pun sering melakukan kemaksiatan, maka minta terus sama Allah ampunan, terus perbanyak istighfar gitu ya, agar Allah tidak menanamkan maksiat terus menerus, sehingga ketika kita tidak beristighfar, maka nuqayyid lahu minasyaitan, maka Allah akan tanamkan setan. Fa innalahu qarib, akan menjadi teman sahabatnya yang akan mengarah-ngarahkannya. Ketika punya masalah diarahkan ke setan, teman baiknya, insyaallah. Ketika kita punya uang yang berlebihan, diarahkan oleh setan sebagai teman baik kita. Nauzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan teman-teman yang dicintai Allah, Allah memberikan keberkahan kepada kita semua agar kita tidak jauh dari Allah. Maka ketika kita sudah mendapatkan Allah, maka kita sudah mendapatkan segalanya. Karena tadi di dalam hadis Riyadhus Shalihin itu, niscaya mereka tidak akan dapat mencelakakanmu ketika Allah tidak berkehendak mencelakakanmu. Ketika Allah ingin memberikan manfaat kepadamu, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menghalangi ketika Allah ingin memberikan rahmatnya. Maka semuanya bukan karena manusia, maka sujudkan kita kepada Allah. Ketika kita sudah mendapatkan Allah, maka semua kita akan mendapatkannya. Ya, perbaiki hubungan kita dengan Allah, teman-teman. Maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan suami. Rezeki kita pun akan baik. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka hubungan kita dengan anak-anak pun akan baik. Dengan tetangga, dengan sahabat-sahabat akan baik. Pusatnya adalah Allah. Karena mendapatkan Allah,
sudah plus mendapatkan semuanya. Terima kasih teman-teman, selamat menjalankan al-maksyurat sorenya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Salam sehat, salam bahagia, salam keselamatan dunia dan akhirat. Terima kasih. Kalau ada yang mau pertanyaan, mangga bisa menghubungi Ustadzah Eci. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datangnya dari Allah dan janganlah sekali-kali kita meragukannya. Anna uhibbubillah, saya mencintaimu karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.